post-test itu berapa? Berapa yang tertinggi? Ringan, Bu. Ringan sebanyak 35 responden, kurung buka 94,6%. Nah, begitu ya, nanti nuliskannya tidak semua dibaca satu-satu dituliskan, tetapi hanya yang sebagian besar saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo. Mas Fahri, teman-teman ada yang bertanya tidak? Belum ada nih Bu, lagi memikirkan mungkin nih Bu, teman-teman Bu. Baru apa? Bu. Masih mau memikirkan pertanyaan Bu. Oke, enggak apa-apa. Ya, oke ya, masuk sudah. Ini contoh lagi nyeri pos operasi. Nyeri pos operasi pasien ya. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ya. Nah, preoperasi. Nah, apa namanya? Kelompok eksperimen ada pretest, ada post-test, ada kelompok kontrol juga pretest, post-test ya. Ini nyeri pos operasi itu ada tidak sakit, sedikit sakit, agak mengganggu aktivitas, sangat mengganggu, tak tertahankan. Nah ini, kalau untuk anak-anak biasanya menggunakan gambar itu ya, face paint itu ya, face paint, gambar nyeri itu ya, nyeringai gitu ya. Nah nanti sama ini dituliskan di sini, misalnya nanti membacanya jadi begini, nyeri pos operasi, gitu ya, nyeri pos operasi, pretest pada kelompok eksperimen pretest sebagian besar yang mana? Bayu ditinggal Pak Bu? Oh ya, sebagian besar yang mana? Yang mengganggu aktivitas. Mengganggu aktivitas sebanyak 13 responden. Kurung buka 35,14%. Turun tutup. Nah, kelompok eksperimen post-test sebagian besar mana? Sedikit sakit, Bu. Sedikit sakit ya, 19 responden, kurung buka 51,4%. Ada kelompok kontrol pretest, nyeri pos operasi pada kelompok kontrol pretest sebagian besar Agak mengganggu, Bu. Agak mengganggu sebanyak 13 responden, kurung buka 35,1%. Dan pada kelompok kontrol post-test sebagian besar juga apa? 16. Agak mengganggu sebanyak 16 responden, kurung buka 43,2%. Itu cara membacanya. Jadi tidak menuliskan semua, nggih. Hanya dituliskan yang sebagian besar saja. Oke, berikutnya penyajian grafik dan diagram. Nah, grafik ini metode yang menunjukkan data kuantitatif menggunakan sistem koordinat ya. Biasanya ada sumbu X, sumbu Y ya. Dan juga ada sumbu Z. Ya nanti tabel ini ya, apa namanya, tabel Z ya, tabel. Nanti pertemuan berikutnya diingatkan ya Mas ya, diingatkan ya Mas Fahri ya. Nanti Ibu kirim tabelnya ya, contoh tabel ya. Nanti dilihat bisa dipelajari ya. Oke. Berikutnya di sini pedoman penyusunan grafik dan diagram. Harus dapat menjelaskan topiknya itu sendiri. Ya grafiknya itu grafik apa toh, diagram apa. Nah, gitu. Makin sederhana suatu grafik, makin efektif. Di mana ada sumbu X, sumbu Y ya. Nah, frekuensi, persentase, angka diletakkan pada sumbu vertikal, yang Y itu vertikal, sedangkan yang horizontal itu yang X. Horizontal itu yang ini ya, yang tidur ya. Kalau vertikal itu yang berdiri ya. Dimulai dari 0 ya. Oke. Nah, ini jenis-jenis diagram. Nah, ini dipelajari ya untuk UTS keluar ini nanti ya. Tadi yang gambar ke atas ada skala-skala tadi banyak keluar soal ujian ya. Ada contohnya, ada pengertiannya gitu ya masing-masing itu. Nanti Ibu langsung contohkan di kasus itu termasuk skala apa? Nominal, ordinal, rasio, interval misalnya. Itu dipelajari. Nah, di sini jenis diagram. Ada diagram batang, horizontal maupun vertikal, kemudian ciri variabelnya kualitatif ya ordinal. Data fungsinya frekuensi relatif maupun absolut ya. Ibu izin tak ambil minum sebentar ya. Dibaca dulu sebentar ya. Ya, Bu. Sebentar ya Mas. Yang mau ditanya enggak tahu. Nggak paham juga. Bingung. Buat gambar aja. Cepet banget. Pusing.
Aduh. Ambil yang tadi Pak, nanti keluar di UTS. Iya,